Selamat malam sahabat Santosasi Ministry. Apa kabar sahabat pada malam ini? Kiranya sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada malam ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, sebab kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau yang kita dapatkan karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak bisa menolaknya. Nobody perfect in this world, baik secara fisik, emosi, ataupun intelektual. Oleh karena itu, tidak seharusnya seseorang itu bermegah atau membanggakan dirinya sendiri. Dan meski kita merasa memiliki banyak kelemahan, tidak seharusnya pula kita merasa minder, pesimis, takut, atau mengasihani diri sendiri. Mungkin saat ini kita merasa berada dalam kelemahan karena keterbatasan secara fisik, mungkin memiliki sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, keterbatasan secara finansial, ekonomi sulit, hidup dalam kekurangan, terbatas secara pendidikan, tidak sekolah tinggi, atau keterbatasan emosional, yaitu seperti luka batin, sakit hati, kepahitan, dan trauma. Namun di atas semuanya itu, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa kelemahan bukanlah masalah utama. Yang paling penting adalah apa yang kita kerjakan saat kita menyadari kelemahan yang ada dalam diri kita. Terkadang kelemahan yang ada dalam diri kita itu ada dengan tujuan agar kita belajar untuk lebih rendah hati dan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan terkesan kepada orang-orang yang menganggap dirinya kuat, pintar, atau mampu melakukan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang mengakui dan menyadari keterbatasan, kelemahan, atau ketidakberdayaannya. Dalam Alkitab, kita bisa melihat beberapa contoh kisah orang-orang biasa yang memiliki banyak kelemahan. Namun, hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebut saja Musa. Sebelum menjadi pemimpin besar Israel, ia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Dalam kehidupan masa kini adalah Gracia Epipania, gadis cilik yang terlahir dengan kondisi mata buta. Awalnya sang ayah kecewa, marah, dan tidak mau menerima kehadirannya. Bukan hanya itu, ia juga mempersalahkan Tuhan yang dinilainya tidak adil memperlakukannya. Sampai suatu ketika, jalan hidup berkata lain. Gracia malah tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri, memiliki bakat musik yang luar biasa. Dan terutama, Gracia pula yang mengembalikan ayahnya percaya kepada Tuhan. Lewat jari jemarinya yang lihai, bermain piano, dan dengan suaranya yang merdu, Gracia memuji Tuhan dan meneguhkan iman banyak orang supaya kembali berpegang pada janji Tuhan.
Seperti lagu yang dipopulerkan oleh Gresha yang berkata, "Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku." Begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Mungkin kita memiliki banyak kelemahan, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana-bejana tanah liat dan Tuhan adalah pengerjanya. Saat kita izinkan Dia bekerja melalui kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar dan renungkan. Berilah kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Sahabat Santosa Asih Ministry, bila sahabat membutuhkan dukungan doa, sahabat dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.